Matematika Ekonomi. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, saya Naswa Diva. Sini saya akan membahas topik yang sangat menarik hari ini. Dan kalau kalian suka sama topik ini, maka kalian berada di tempat yang tepat. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang penerapan deret hitung untuk memprediksi jumlah order jasa penulisan kurikulum vitae pada PT BKK Bisa di minggu ke-6. Dan di sini saya akan membagikan beberapa tips dan informasi yang sangat berguna untuk kalian. Jadi masih nonton video ini sampai habis ya. Latar belakang masalah. 1. Dunia usaha membutuhkan metode untuk memprediksi jumlah order agar dapat merencanakan produksi dan operasional. Yang kedua, data order biasanya menunjukkan pola tertentu dari minggu ke minggu. Yang ketiga, deret hitung dapat digunakan untuk melihat pola pertumbuhan dan membantu memprediksi order minggu berikutnya. Tujuan observasi. Yang pertama, menjelaskan proses analisis data order menggunakan metode deret hitung. Yang kedua, menampilkan hasil prediksi order pada minggu ke-6 berdasarkan data minggu 1-5. Yang ketiga, menganalisis hasil prediksi dan menjelaskan penyebab perbedaan antara tren deret hitung dan pola data sebenarnya. Di sini untuk kasus yang diamatinya, tujuannya adalah memprediksi jumlah order pembuatan kurikulum vitae pada PT BKK Bisa untuk minggu ke-6. Dan data yang digunakannya jumlah order pembuatan kurikulum vitae minggu 1-5 untuk identifikasi pola. Dan analisisnya menggunakan pola deret hitung untuk melihat tren pertumbuhan. Outputnya perkiraan jumlah order minggu ke-6, dan untuk nama usahanya yaitu PT BKK Bisa. Yang nama pemilik usaha itu Rafika dan Tiknar. Untuk lokasi usahanya ada di Galumas, Karawang. Untuk sumber data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari pemilik usaha, dan data yang diberikan adalah data real yang diambil langsung dari sistem operasional usaha sehingga akurat dan sesuai kondisi nyata. Di sini untuk pengertian deret hitungnya, deret hitung adalah deret bilangan yang bertambah atau berkurang dengan selisih tetap setiap periode. Contoh 10, 15, 20, 25, 30. Selisihnya itu 5. Dan untuk yang di bawah sama aja, cuma selisihnya 2. Sekarang kita masuk ke rumus deret hitung. Untuk rumus deret hitung, suku ke N. Rumusnya UN sama dengan A plus N min B. Dan A sama dengan suku pertama, yang B sama dengan selisih. Untuk jumlah N suku, SN sama dengan N min N per 2, A plus SN. Kegunaan dalam kasus untuk melihat pola pertumbuhan order per minggu, dan digunakan untuk memprediksi order minggu ke-6 berdasarkan data minggu 1-5. Tadi kita sudah mendengarkan dari rekan saya terkait tujuan observasi yang kita lakukan, kemudian pengertian deret hitung, serta rumus dari deret hitung itu sendiri. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan, yaitu kita mengobservasi data jumlah order CV pada PT BKK Bisa dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5. Nah, kita memulai observasi itu dimulai dari tanggal 6 Oktober 2025 sampai 10 November 2025. Itu kita bagi menjadi minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, dan minggu ke-5. Nah, kita sudah melihat ya di slide bahwa jumlah order kurikulum vitae di minggu pertama itu ada 224 order. Kemudian minggu kedua terdapat 186 order, kemudian di minggu ketiga
ada 211 order, kemudian minggu keempat ada 258 order, serta di minggu kelima mendapatkan jumlah order kurikulum vitae sebanyak 314 order. Nah, dari data yang kita dapatkan selama observasi itu, kita mendapatkan grafik yang sudah ditampilkan di slide. Nah, dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa jumlah order kurikulum vitae itu mengalami fluktuatif setiap minggunya, yang berarti jumlah order itu naik turun. Ada penurunan, namun dari minggu kedua hingga minggu kelima mengalami tren kenaikan yang cukup stabil begitu. Nah, dari data tersebut yang telah kita dapatkan, kita bisa menggunakan data tersebut untuk mengolah, memprediksi data jumlah order CV atau kurikulum vitae itu untuk minggu ke-6-nya. Tadi saya sudah menampilkan data jumlah order kurikulum vitae dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5. Sekarang kita saatnya untuk memprediksi jumlah order kurikulum vitae untuk minggu ke-6. Nah, kita tadi sudah mendapatkan ya datanya. Kemudian kita yang pertama harus mencari selisih atau pembeda dari tiap minggu tersebut. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga pembeda atau selisih dari minggu ke-1 minggu ke-2 itu mengalami penurunan, yaitu sekitar 38 order. Kemudian dari minggu ke-2 minggu ke-3 naik lagi, yaitu sebanyak 25 order. Kemudian selisih dari minggu ke-3 sampai minggu ke-4 itu naik sekitar 47 order. Kemudian selisih dari minggu ke-4 ke minggu ke-5 naik juga, yaitu sebanyak 56 order. Nah, karena tadi selisihnya itu ada banyak ya, ada 4 dan berbeda-beda, maka kita ambil rata-rata dari selisih tersebut. Oke, sekarang yang pertama kita akan menghitung rata-rata dari pembeda yang telah kita dapatkan tadi. Nah, kita hitung rata-ratanya, kita ada 4 rata-rata ya. Yang pertama minus 38, kemudian 25, kemudian 47, kemudian 56. Nah, karena datanya ada 4, karena menghitung rata-rata berarti dibagi 4. Nah, dari hasilnya didapat 90, kemudian dibagi 4, hasil akhirnya dari rata-rata pembedanya adalah 22,5. Ini nanti yang akan kita masukkan ke rumus U6. Oke, kita telah mendapatkan nilai rata-rata dari pembeda data tersebut, yaitu 22,5. Kemudian data A-nya adalah, atau data pertamanya adalah 224. Data minggu ke-1. Kemudian kita langsung hitung aja, karena kita mau menghitung prediksi minggu ke-6. Kita masukkan dulu ya rumusnya. UN A plus N min 1 dikali B. Kemudian A-nya adalah 224. Kemudian plus N-nya yaitu U6 ya di sini. 6, kemudian dikurangi 1 dikali B, pembeda 22,5. Kita langsung hitung saja, 224 ditambah 5 dikali 22,5. Hasilnya 224 ditambah 112,5. Kita langsung masukin, jadi U6-nya adalah, atau data prediksi minggu ke-6 adalah 337 order. Nah, hasil ini saya bulatkan ya, hasilnya realnya itu adalah 336,5. Kita sudah berhasil menghitung prediksi jumlah order kurikulum vitae di minggu ke-6 dan mendapatkan hasil senilai 337 order. Mari kita bandingkan dengan data aktual jumlah order kurikulum vitae di minggu ke-6 milik PT BKK Bisa, yaitu senilai 224 order. Nah, dari 337 hasil prediksi dan nilai aktual order itu 224, kita mendapatkan selisih yang cukup besar, yaitu 112,5. Itu adalah selisih yang cukup besar. Kemudian saya terapkan lagi menggunakan tingkat kesalahan, saya mendapatkan nilai kesalahan itu 50,2%, yang mengartikan bahwa metode atau prediksi tersebut tidak tepat. Kami sudah berhasil menghitung
prediksi jumlah order kurikulum vitae pada minggu ke-6, yaitu mendapatkan tingkat kesalahan sebesar 50,2%, yang artinya prediksi tersebut tidak tepat karena selisih terlalu besar. Nah, dari selisih yang begitu besar dan tingkat kesalahan yang hampir setengahnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan penyebab ketidaktepatan dari prediksi tersebut. Kenapa tidak tepat? Yang pertama, jumlah order di setiap minggunya itu tidak sama atau tidak stabil, mengalami fluktuatif penjualan, yang artinya ada yang naik signifikan, kemudian ada yang turun juga. Nah, di situ karena data fluktuatif, kemudian dari setiap minggu itu mendapatkan selisih atau pembedanya tidak stabil. Nah, kita tahu sendiri bahwa dari syarat deret hitung itu untuk pembedanya itu harus sama. Nah, maka dari itu pola deret hitung tidak terbentuk dan hasilnya kita tidak cocok menggunakan metode deret hitung untuk mengolah data observasi ini. Nah, yang terakhir ada faktor internal dari perusahaan. Untuk faktor internal perusahaan nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya Rapika Melati tentang ketidaktepatan jumlah prediksi. Nah, salah satu faktor internalnya itu ada pengaruh internal di perusahaan. Yang pertama itu ada promo saat live. Kan biasanya perusahaan itu suka melakukan live selling atau penjualan secara live. Nah, itu ada waktu-waktu tertentu perusahaan melakukan promo saat live. Nah, ini tuh menarik minat konsumen dan itu yang menyebabkan kenaikan dalam jumlah order. Nah, yang kedua ada reward atau giveaway. Nah, biasanya program ini akan menarik banyak konsumen secara cepat karena tidak dilakukan secara terus-menerus atau biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini juga yang menyebabkan data menjadi fluktuatif atau fleksibel ya. Yang ketiga itu ada hari-hari besar. Nah, di hari-hari besar ini biasanya akan dilakukan event-event tertentu seperti tanggal cantik, tanggal kembar kayak 11-11, 12-12 gitu. Nah, momentum ini biasanya bisa meningkatkan jumlah konsumen pada jumlah order di perusahaan. Yang keempat ada menuju akhir minggu. Nah, berbeda dari ketiga faktor yang sudah saya sebutkan tadi, nah di akhir minggu ini cenderung lebih menurun. Kenapa? Karena pengiriman juga libur. Makanya konsumen lebih memilih menunda pemesanan dan biasanya dilakukan pada hari-hari kerja seperti Senin, Selasa, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis kelompok kami, yaitu yang pertama ada prediksi order minggu ke-6 menggunakan metode deret hitung dengan angka 336,5. Nah, sedangkan data aktualnya itu pada minggu ke-6 itu hanya 224. Nah, di sini terjadilah selisih yang cukup besar sebanyak 112,5. Selisih besar ini menunjukkan bahwa metode deret hitung tidak cocok digunakan untuk data yang tidak stabil ya. Nah, ini ada juga penyebabnya, yaitu fluktuasi terjadi karena beberapa faktor internal yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya, seperti promo live, giveaway, dan sebagainya. Nah, dari data-data yang berubah ini, ada usaha yang lebih cocok menurut kelompok kami, yaitu dengan menggunakan metode prediksi lain, seperti moving average, atau prediksi berbasis tren harian. Tadi telah disampaikan beberapa hal mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan. Di sini ada sedikit saran untuk kasus tersebut. Yang pertama ada gunakan metode prediksi yang lebih sesuai. Karena data order bersifat fluktuatif, disarankan memakai metode seperti moving average, exponential smoothing,
atau prediksi berbasis data harian agar hasil lebih akurat. Yang kedua, promo dan event secara terjadwal. Promo, giveaway, dan event dapat dijadwalkan dengan pola tertentu agar penjualannya stabil. Saran yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan pelayanan, di mana tetap menjaga kualitas produk agar penjualan tetap stabil dan selalu meningkatkan pelayanan customer service agar konsumen merasa lebih nyaman dan terbantu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak presentasi ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja atau tidak. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Oke guys, itu dia presentasi tugas kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tonton video selanjutnya. Sampai jumpa.